Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, coba sekarang siapa hari ini yang tidak hadir? Oh, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, coba lihat dulu kerapihannya. Kalau ada sampah di bawah kiri kanan, coba lihat dulu ya. Nah, ibu mau tanya sama kalian, apa yang kalian ketahui dengan semboyan negara kita? Oke, good. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, lalu kenapa semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika? Bagus, karena mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini terletak meliputi beberapa keragaman Indonesia, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, budaya, makanan, alat tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Nah, coba sekarang, coba lihat. Ada yang tahu ini gambar apa? Bagus, gambar seorang perempuan sedang menari. Coba ada yang tahu tidak kira-kira ini tarian apa? Ada yang tahu? Oke, tari pendet. Good. Nah, ini jadi foto yang ada di sini adalah salah seorang atau seorang perempuan yang sedang menari pendet. Nah, yang mana pendet ini berasal dari Bali. Tari pendet ini adalah salah satu tarian Bali. Nah, coba lihat lagi. Ini gambar apa, Nak? Good, ini gambar peta Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, di sana banyak sekali berbagai keragaman bangsa Indonesia. Mulai dari ras, suku, agama, makanan, tarian adat, lagu, dan banyak lagi. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kenapa? Nah, makanya itu alasan. Untuk itu. Nah, maka dari itu, kenapa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, itulah alasannya. Indonesia meliputi berbagai keragaman. Nah, dari sana, untuk hal itu, kita perlu sekali menumbuhkan rasa saling menghargai antar sesama manusia. Nah, anak-anak silahkan sekarang buka buku siswanya. Buka halaman 1. Nah, di sana ada teks pawai budaya. Nah, sekarang ibu mau membacakannya ya. Silahkan dengarkan lalu pahami. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan pokok dari pawai budaya paragraf pertama ini ada yang tahu apa? Good. Ada di paragraf pertama. Coba lihat di bukunya. Nah, ada di paragraf pertama. Coba bacakan Marpel. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu adalah salah satu gagasan pokok. Nah, coba kalau gagasan pendukungnya mana?
Ayo. Oke, Reval. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia. Good. Nah, itu adalah salah satu gagasan pendukung. Nah, sedangkan untuk kalimat yang pertama adalah gagasan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menegaskan pengertian dari gagasan pokok itu sendiri. Anak-anak, jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu sendiri biasanya adanya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, untuk tugasnya silakan kalian bikin kelompok yang mana satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, kemudian silakan analisis paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Cari gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Nah, sekarang anak-anak silahkan lihat layar ini. Gambar ini gambar apa? Good, gambar kumpulan suku. Nah, suku di Indonesia itu sangat banyak sekali sampai mencapai ratusan suku. Hanya di sini Ibu akan menjelaskan beberapa suku yang kita bahas. Oke, yang pertama, coba lihat di foto itu atau di gambar itu ada suku apa kira-kira di sana? Ada suku Sunda. Yang kedua ada suku Dayak. Kemudian yang ketiga ada suku Bali. Kemudian yang keempat ada suku Jawa. Good. Yang kelima ada suku apa lagi tuh ya? Ada suku Batak. Yang keenam ada suku apa lagi ya? Suku Madura. Nah, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, intinya suku di sini atau suku atau etnis ini merupakan salah satu jenis keragaman bangsa Indonesia. Nah, tentunya suku ini sangat banyak sekali macamnya. Nah, tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, Ibu mau tanya kembali, suku Sunda tinggalnya biasanya di mana? Nah, suku Sunda ini rata-rata tinggal di Jawa Barat. Kalau suku Jawa? Nah, suku Jawa ini tinggal di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kemudian suku Bali. Nah, suku Bali ini biasanya tinggal atau menetap di Bali, juga yang di Lampung atau di Maluku. Suku Batak. Nah, suku Batak ini biasanya tinggal di Sumatera Utara. Nah, kalau suku Minang. Nah, suku Minang ini biasanya tinggal di Sumatera Barat. Tugasnya kalian silakan cari 5 saja contoh dari atau jenis-jenis suku yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya silakan. Apa ini? Oke, good. Ini adalah jenis-jenis agama. Ibu mau tanya, ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Good. 6. Yang pertama agama Islam. Yang kedua agama Kristen Protestan. Yang ketiga Kristen Katolik. Yang keempat apa? Agama Buddha. Yang kelima Hindu. Dan yang keenam adalah agama Konghucu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau tempat ibadah Islam di mana ya? Masjid. Kalau Kristen Katolik? Gereja. Kalau Kristen Protestan? Gereja juga. Konghucu? Nah, kalau Konghucu di kelenteng. Kalau Hindu di pura. Kalau Buddha di wihara. Nah, sekarang coba lihat. Ini gambar apa? Good. Alat musik tradisional. Nah, di sini ada beberapa alat musik ya di sana. Coba ada apa saja? Yang pertama ada cengceng. Dari mana cengceng ini? Dari Bali. Yang kedua ada kecapi. Oke, nah di sana kecapi ini berasal dari mana? Sulawesi Barat. Nah, kira-kira kalau kecapi ini cara memainkannya bagaimana? Dipetik. Yang ketiga ada gamelan. Kalau gamelan bagaimana cara mainkannya? Dipukul. Nah, gamelan ini Ibu mau tanya dari mana asalnya? Good. Jawa Barat. Yang keempat, nah, sestono ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Kendang. Kalau kendang ini berasal dari mana? Jawa Timur. Kalau cara memainkan kendang? Nah, dipukul. Good. Kemudian selanjutnya ada apa? Angklung. Angklung ini dari mana ya?
Jawa Barat. Kecapi ini bagaimana kira-kira cara memainkannya? Digoyang. Nah, digoyang seperti itu ya. Selanjutnya apa? Tifa. Nah, Tifa ini dari mana? Dari Papua. Nah, Tifa ini sebenarnya ada dua macam. Ada yang Tifa dari Papua dan ada Tifa yang dari Maluku. Kalau Tifa yang dari Papua bagaimana cara mainkannya? Ding 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 dipukul. Good. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang mana satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Dimana tugasnya yang pertama, kalian silahkan nanti Ibu akan memberikan beberapa alat musik ya. Kemudian kalian silahkan telaah bagaimana cara memainkan alat musik tersebut. Nah, yang kedua tugasnya adalah bar kerja siswa atau LKPD. Nah, nanti silakan kalian isi titik-titik. Nah, setelah itu tugas yang ketiga adalah kalian cari contoh 5 suku ada di Indonesia ya. Silakan cari jawabannya secara berkelompok. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian. Dari semua materi yang Ibu tanyakan, coba ada yang ingin tanyakan tidak? Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, Ibu akan merefleksi materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Coba Ibu mau tanya, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Oke, good. Apa tadi? Mengidentifikasi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks paragraf. Good. Yang kedua apa? Nah, mengidentifikasi apa? Suku dan juga agama ya yang ada di Indonesia. Yang ketiga apa? Cara menghasilkan bunyi dari alat musik tradisional. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Nah, untuk pelajaran besok silakan kalian bekerja sama bersama orang tua kalian, meminta mereka untuk menceritakan pengalamannya tentang menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Nah, itulah materi yang Ibu ajarkan. Materi tema 1 tentang indahnya kebersamaan dan juga subtemanya tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pertemuannya. Jangan lupa ya, besok kalian bawa tugasnya, kerjakan tugas itu bersama teman-teman kalian. Nah, akhir kata dari Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.